Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Olga Lydia bisa kembali menjumpai Anda dalam Healthy Living, sebuah program inspiratif yang mengulas mengenai pentingnya gaya hidup sehat. Dan hari ini topik kita adalah mengenai Eco City. Ini istilah yang baru buat saya. Seberapa penting sebetulnya Eco City ini dan apa sih sebetulnya Eco City? Saya nggak sendiri, saya sudah ditemani oleh Nadine Samira Syarif. Apa kabar Nadine? Kabar baik Olga. Oke, Nadine ini paling cocok kalau ngobrol soal lingkungan hidup karena dia adalah seorang Miss Earth. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol dengan Miss Earth kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Kemacetan dan polusi udara identik dengan kota Jakarta. Maka wajar bila metropolitan ini dijuluki kota metropolitan. Kemacetan, polusi udara, dan lingkungan yang semrawut membuat kota ini semakin jauh dari kenyamanan hidup. Jakarta agaknya harus belajar banyak soal tata ruang ke negara-negara maju seperti Jerman, Amerika, Singapura, atau Inggris yang sudah lama menerapkan konsep Eco City yang ramah lingkungan. Di Eco City, pembangunan kota sejalan dengan usaha pelestarian alam. Alhasil, kemacetan dan polusi udara tidak akan dijumpai di surga taman ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita ngobrol soal Eco City, pengen nanya-nanya dulu nih sama Nadine. Gimana sih pengalamannya jadi Miss Earth ini? Jadi Miss Earth memang ajang duta lingkungan bisa dibilang, dan kebetulan saya sempat mewakili Indonesia di ajang internasionalnya. Seru banget ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk mengangkat isu lingkungan hidup dan mencoba menggaungkannya menjadi lifestyle. Nah sekarang bertanya sedikit mengenai Nadine nih. Sudah berapa lama nih Nadine sendiri menjalani hidup sebagai green consumer? Sejak kecil saya beruntung gitu ya untuk dibesarkan di dalam keluarga yang sudah menekankan pentingnya environmental awareness gitu dari keluarga. Jadi dari rumah pun sudah kita terapkan hal-hal ini gitu, bagaimana membuat green home gitu kan ya. Manfaat dari kota hijau sendiri yang secara langsung bisa didapatkan oleh masyarakatnya seperti apa sih? Secara psikologis, orang yang hidup di tengah suasana lingkungan yang sehat itu juga lebih produktif, lebih jarang sakit gitu kan ya. Kalau mau dihitung secara ekonomi juga bisa gitu ya. Cost-nya berapa besar orang yang hidup di dalam kota yang tidak sehat dan tidak hijau itu seperti apa? Dan Jakarta termasuk salah satunya ya. Konsumen itu kan tidak hanya beli baju dan makanan, tapi juga beli rumah. Pertimbangan dalam membeli rumah itu seperti apa? Sesuai dengan green lifestyle yang Nadine miliki. Betul, jadi memang kalau kita bicara rumah gitu ya, kan ya tempat kita pulang setiap hari gitu kan ya. Jadi lagi-lagi harus nyaman, bukan ruang di mana hanya tembok saja gitu kan ya. Jadi saya pun kebetulan di rumah sudah mengaplikasikan prinsip-prinsip kayak composting, terus Composting maksudnya untuk composting sampah ya? sampah organik, betul. Terus kita mendaur ulang air juga yang baru sekali pakai, didaur ulang melalui suatu sistem. Terus ada sumur tada hujan, lalu ventilasi juga maksimal, banyak jendela gitu. Bisa nggak bawa tempat yang kalau keperluan keluarga seperti anak-anak dan ibu yang mau belanja itu nggak macet gitu, karena kan jadi mengurangi carbon trace gitu ya. Iya betul. Iya bisa juga. Jadi lagi-lagi kayak kalau kita bayangkan di Jakarta sebenarnya kita banyak waktu habis di jalan, di dalam mobil dan membuang Anak emisi sekolah begitu. aja per berangkat butuh sejam lebih gitu ya. Betul. Makanya memang salah satu aspek Green City itu juga aksesibilitasnya juga. Jadi kemudahan dalam jalur transportasi segala macam itu juga terlibat. Itu pengaruh ya, jadi banyak sekali sebenarnya mempengaruhi. Aspeknya, betul. Dan juga supaya anak-anak bisa mengikuti green lifestyle ini dengan mudah,
mungkin perlu juga ya kalau tempat rekreasi yang hijau tuh dekat dari rumah ya. Itu sangat penting nih, seperti tadi gitu kan, anak-anak di kota itu tidak punya ruang terbuka ini untuk Alergi tanah itu tadi. untuk bermain, berekspresi, jungkir balik gitu, mereka tidak ada ruang itu gitu, hanya selalu indoors di dalam ruangan. Akhirnya ya tidak heran jika kemudian tumbuh generasi yang tidak sensitif terhadap lingkungan. Jadi memang penting sekali nih ada taman, ada parks gitu kan, ada pohon-pohon di mana mereka bisa belajar langsung dari alam, bisa peluk, lari, bisa dipanjat gitu ya. Iya, itu dia. Dan mendapatkan berbagai kesenangan dengan menikmati alam itu sendiri. Oke, terima kasih banget nih Nadine, banyak banget inspirasi yang bisa didapatkan pemirsa di rumah. Wah, terima kasih sekali. Terima kasih Olga. Oke, baiklah pemirsa, masih banyak informasi yang ingin saya sampaikan untuk Anda, makanya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Banyak orang bertanya kepada saya, kok penjual Sentul City ini luar biasa? Lalu saya jawab, yang pertama, memang industri properti sedang maju semua. Tapi di antara yang maju, Sentul City itu memang luar biasa. Penjualannya meningkat 1000%. Apa itu rahasianya Pak Artan? Yang pertama seperti ini. Teman-teman kita pemain-pemain properti yang sedang maju semua, harganya sudah seperti ini. Nah, harga Sentul City yang sedang maju juga, harganya baru segini. Dan sebentar lagi sama seperti ini. Sehingga semua pemain properti, konsumen berbondong-bondong beli produk Sentul City. Yang kedua, media massa sudah merilis informasi yang luar biasa. Kami akan membangun mall terbesar di Asia dengan luas 20 hektar dengan nilai 8 triliun. Nah, pemain properti kan ngerti, kalau tambah fasilitas, pasti harga akan seperti ini lagi. Alasan yang ketiga, Sentul City itu memang pemandangannya, udaranya, nggak ada yang lain dibandingkan yang lain. Kami akan launching 22 Juni apartemen Tower B, lantai 9, lantai 15. Lantai 1 sampai lantai 8, 1 jam sudah habis bulan lalu. Karena harganya itu sangat terjangkau, hanya 275 juta. Konsep apartemen kami adalah konsep apartemen mewah, di mana seluruh fasilitas kolam renang, shopping arcade, semua fasilitas ada. Bahkan setiap apartemen kami ada balkon. Untuk itu, ambil segera nomor urut pembelian di kantor pemasaran kami. Kalau mau tinggal di rumah yang pemandangan indah, udara sejuk, dan hidup sehat, serta fasilitas lengkap, hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Healthy Living dan kita masih bicara soal Eco City. Telah hadir bersama kami Bapak Profesor Hadi Susilo Arifin. Beliau ini guru besar arsitektur landscape dari IPB. Apa kabar, Prof? Baik, Mbak Olga. Waduh, kalau nggak salah Prof ini khusus bagian ekologi ya? Ya, saya di ekologi landscape. Ekologi landscape. Manajemen landscape. Manajemen landscape. Waduh, kayaknya banyak banget yang ingin saya tanyakan kepada Profesor. Tapi sebelum kita ngobrol, Prof, pemirsa, saya mengundang Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Global warming atau pemanasan global merupakan isu terhangat abad ini. Salah satu penyebab meningkatnya suhu rata-rata global ini adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil berupa karbon dioksida. Jakarta menjadi produsen karbon dioksida terbanyak di negeri ini. Salah satu penyebabnya adalah gas buang kendaraan bermotor yang terus membanjiri udara Jakarta. Jakarta punya kontribusi besar terhadap pemanasan global karena tingginya produksi karbon dioksida yang tidak diimbangi banyaknya hutan kota penyerap karbon dioksida. Di tengah ancaman serius pemanasan global, konsep Eco City bisa menjadi solusi ideal kota-kota di dunia.
Nah, pemirsa, sebelum saya bertanya soal EcoCity kepada Profesor Hadi, saya mau nanya dulu nih, kesibukannya apa nih, Prof? Beruntung sekali nih kita masih disempatkan waktunya nih untuk ngobrol. Iya, sama-sama. Kami juga beruntung. Saat ini memang saya sibuk di perkuliahan di IPB, tapi juga saya sebagai peneliti. Oh, sebagai peneliti ya. Dan penelitian saya tentu saja di bidang ekologi lanskap. Saya memiliki beberapa kerjasama dengan institusi di Jepang. Oh, di Jepang ya? Iya, di beberapa universitas seperti Hiroshima University. Saat ini juga sedang aktif dengan RIN, Research Institute for Humanity and Nature di Kyoto. Kami juga ada penelitian bersama dengan Michigan State University. Dan tahun lalu kami baru pulang sebagai visiting professor dari Mengajar di sana? Hiroshima University. Oke, Prof, kalau gitu langsung saya tanya nih, untuk Profesor sendiri, EcoCity itu sebetulnya apa sih? Jadi ketika kita berbicara EcoCity adalah ecological city. Ecological Kota city. yang berwawasan lingkungan. Bahasanya Ya. Indonesia adalah kota ekologis. Nah, kota ekologis ini adalah kota yang berbasis pada ekosistem. Jadi manakala kita berbicara ekosistem, dia akan mempertahankan ekosistem asalnya. Ya. Misalnya kalau dia berada di pegunungan, ya karakter pegunungan itu yang akan dipertahankan sebagai distinct landscape. Ya, dan itu termasuk ke dalam sumber daya biologinya. Jadi tanamannya, satwa liarnya, dia tetap berbasis dari ekosistem setempat. Sebetulnya menurut Profesor sendiri, di Indonesia ini sudah ada nggak sih kota dengan konsep EcoCity yang benar? Ya, beberapa kota di Indonesia sekarang didukung oleh program-program pemerintahnya itu sedang menuju ke Green City. Ya. Dan saya katakan Green City ya EcoCity serupa begitu ya. Saya sendiri setelah ada kerjasama dengan IPB dan Sentul, kami melakukan penelitian-penelitian untuk menuju ke EcoCity. Jadi beberapa komponen, misalnya penelitian tentang taman rumah pekarangan yang berkelanjutan, ya. Kemudian lingkungannya, bagaimana pedestrian track-nya, bagaimana jalur sepedanya, itu kami lakukan. Dan saya kira di sini kita bisa lihat arah untuk menuju ke EcoCity. Betul. Oke, dan kemudian apa lagi nih? Pemanfaatan ruang dalam pengertian untuk ruang terbuka hijau, karena saya katakan sebenarnya EcoCity, Green City tidak semata-mata hadirnya tanaman. Jadi ruang terbuka hijau sudah cukup baik, dan kita juga melakukan apa saja sih keanekaragaman hayati yang ada di dalam ruang terbuka hijau. Tapi juga saya lihat ada ruang terbuka biru. Dan disitulah ruang terbuka biru nih masih baru nih, maksudnya langit atau bagaimana? ruang terbuka biru saya mengartikannya kepada air. Jadi bagaimana badan-badan air terdapat pada suatu wilayah. Dan ini juga sangat mendukung untuk keberlanjutan lingkungan, untuk pengendalian, air, penyerapan menyimpan air, menyimpan gitu ya? airnya, sehingga ketika hujan itu turun, sebenarnya itu sebagai water retention. Water retention dari di sini dia bisa tangkap semua, bisa masuk, kemudian disimpan sehingga pada waktu musim hujan, artinya wilayah itu akan aman dari banjir. Ketika musim kemarau dia akan imbibisikan air itu ke daerah-daerah yang membutuhkan. Profesor, sebenarnya saya masih penasaran untuk dengerin lebih lanjut. Cuman saya sekali kita harus akhiri dulu, tapi kalau bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Profesor ya. Baik. Terima kasih sekali informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa, itulah tadi obrolan kita bersama Profesor Hadi. Nah, baiklah, kita akan jeda sejenak, tapi jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini saya masih punya banyak informasi untuk Anda. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Banyak orang bertanya kepada saya, kok penjual Sentul City ini luar biasa? Lalu saya jawab, yang pertama, memang industri properti sedang maju semua. Tapi di antara yang maju, Sentul City itu memang luar biasa. Penjualannya meningkat 1000%. Apa itu rahasianya, Pak Artan? Yang pertama seperti ini. Teman-teman kita pemain-pemain properti yang sedang maju semua, harganya sudah seperti ini. Nah, harga Sentul City yang sedang maju juga, harganya baru segini. Dan sebentar lagi sama seperti ini.
Sehingga semua pemain properti, konsumen berbondong-bondong beli produk Sentuh City. Yang kedua, media massa sudah merilis informasi yang luar biasa. Kami akan membangun mall terbesar di Asia dengan luas 20 hektar dengan nilai 8 triliun. Nah, pemain properti kan ngerti kalau tambah fasilitas, pasti harga akan seperti ini lagi. Alasan yang ketiga, Sentuh City itu memang pemandangannya, udaranya nggak ada yang lain dibandingkan yang lain. Kami akan launching 22 Juni apartemen Tower B, lantai 9, lantai 15. Lantai 1 sampai lantai 8, 1 jam sudah habis bulan lalu. Karena harganya itu sangat terjangkau, hanya 275 juta. Konsep apartemen kami adalah konsep apartemen mewah, di mana seluruh fasilitas kolam renang, shopping arcade, semua fasilitas ada. Bahkan setiap apartemen kami ada balkon. Untuk itu, ambil segera nomor urut pembelian di kantor pemasaran kami. Kalau mau tinggal di rumah yang pemandangan indah, udara sejuk, dan hidup sehat, serta fasilitas lengkap hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Healthy Living. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Profesor Hadi, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Harta. Terima kasih Mbak Olga. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Waduh, semangat selalu kalau ngobrol